kita sedikit materi dulu, habis itu dari sedikit materi itu kita coba ngerjain soal yang ada di modul lamaran ya. Nah, dari modul lamaran itu kita coba terapin yang udah dipelajari di materinya. Yang mudah-mudahan ini nggak nge-lag. Ya kemarin karena biasanya kalau nulis nih nge-lag, jadi mudah-mudahan nggak nge-lag kayak kemarin. Nah, sebelumnya jadi untuk materi MPC ini kalau dilihat di move on itu kan dia masih tercampur ya soalnya antara soal D3 dan soal D4. Untuk modul yang lamaran sekarang itu dia udah ke D3 semua itu arahnya. Nah, kalau aku lihat itu kira-kira persebaran soalnya itu seperti ini gitu. Jadi kan kita kurang lebih ada 5 subbab ya. Ya ada 5 ditambah. Nah, tapi ada satu bab itu yang jarang muncul gitu, yang probability proportional to size. Nah, mungkin nanti entah kita bahas di ujung atau di ini, tapi mungkin kita dahulukan yang sering muncul dulu gitu. Nah, kalau dari yang sering muncul ini, pertama itu tentang konsep dasarnya. Konsep dasar ini meliputi metode pengumpulan data dan seterusnya. Jadi pengertian non probability, pengertian probability dan sebagainya. Jadi konsep dasarnya gitu. Nah, ini sering keluar. Habis itu untuk SRS ini juga kalau untuk metode samplingnya kan ada SRS, stratify, systematic, sama cluster ya. Nah, yang bagian ini kelihatannya keluarnya sama gitu. Dan cluster ini biasanya keluarnya dibarengi sama soal lain, misalnya dibarengi sama stratify dan seterusnya. Nah, kalau lihat dari polanya sih kira-kira seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya kita masih ada waktu di ujung, mungkin sekalian bahas soal-soal ini ya, yang berhubungan sama ini, soal-soal TPD gitu. Karena ini nyambung sama TPD kalau misalnya masih ada waktu. Sehingga untuk KSM kali ini kita coba bagi materinya jadi 6 ya. Konsep dasar sampling, SRS, stratified, systematic, PPS sama cluster. Nah, tapi untuk yang PPS ini kayaknya kita hold dulu di bagian ujung. Kalau misalnya ada waktu bisa kita kerjain lagi. Oke, ini tolong ya kalau nge-lag diingetin ya guys. Karena ini sering nge-lag. Nah, jadi pertama kita bahas dulu tentang konsep dasar sampling. Nah, ini mungkin mudah-mudahan aku ngebantu inilah mengingatkan kembali aja, pasti udah sama-sama paham sebenarnya ini. Jam aja bisa harusnya. Nah, jadi konsep dasar sampling ini dimulai dari metode pengumpulan data, lalu nanti ada sampling proses, konsep dan definisi, teknik sampling, sama penjelasan tentang probability dan non-probability, sama error dalam pengumpulan data, serta prosedur pemilihan sampel. Sama ada tambahan relative efisiensi atau design effect, sama sample fraction. Karena sample fraction kemarin kelihatannya keluar juga. Nah, pertama untuk metode pengumpulan data, nah seperti teman-teman ketahui bahwa ada 3 moda utama ya dalam mengumpul data. Itu ada 3 cara utama ya, ada sensus, survei, dan catatan administrasi. Nah, namun untuk mata kuliah MPC ini dia fokus sebenarnya ke metode survei ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kita bedah satu-satu nih, pertama tentang sensus. Jadi sensus itu kan adalah pengumpulan data untuk mendapatkan seluruh elemen populasi ya. Jadi atau maksudnya dicacah lengkap atau mendapatkan seluruh elemen dari populasinya, seluruh elemen populasi. Nah, keuntungannya tentunya kalau misalnya kita menggunakan sensus, nah ini pasti dapat menyajikan data sampai wilayah yang paling kecil karena semuanya kita cacah. Jadi kita nggak perlu penimbang untuk mengestimasi ke atas karena memang semuanya sudah di. Habis itu biasanya juga sensus itu akan dijadikan sebagai frame ya atau kerangka sampel dalam survei-survei setelahnya. Misalnya setelah dilakukan sensus penduduk 2020, maka hasil dari SP itu akan digunakan sebagai frame untuk survei-survei yang lain. Seperti daftar anggota rumah tangga, nah itu mungkin dijadikan sebagai frame di Sesenas untuk memilih survei dan seterusnya. Nah, tapi kelemahannya karena kita mencacah seluruhnya, maka seperti teman-teman tahu juga bahwa cakupan variabelnya itu terbatas gitu. Jadi ini berhubungan mungkin dengan waktu dan biaya yang besar karena kita harus mendatangi setiap orang ya, bayangkan di Indonesia aja ada sekitar lebih dari ada 270 juta ya, 270 juta orang itu harus ditanya satu-satu dan
270 juta orang itu pasti memakan waktu, biaya, belum pelatihan petugas dan seterusnya. Lalu karena ada teori kalau semakin besar sampel, maka tingkat non samplingnya kan akan semakin besar ya. Semakin besar. Tingkat non sampling ini tentunya karena kita mencacah banyak orang gitu, dan ini maka dia, dan dalam kasus ini kita melakukan mencacah seluruhnya ya, jadi tingkat kelitiannya akan berkurang. Nah itu kira-kira untuk sensus. Nah karena sensus ini punya berbagai kendala yang mulai dari biaya, nah ini kan sangat finite ya, jadi sangat terbatas. APBN tuh kita nggak bisa asal cetak uang gitu, karena biaya kita terbatas. Nah karena biaya kita terbatas, maka untuk mengakali itu dan mengumpulkan data dengan baik, maka kita melakukan yang namanya survei. Nah selain karena kita di sumber daya yang terbatas, jadi alasan kita melakukan survei itu pasti karena sumber daya dan waktu yang terbatas, juga karena ada beberapa hal yang kalau kita lakukan prosesnya itu akan rusak. Misalnya kita meneliti tentang darah manusia, atau misalnya darah hewan kan jadi vampir atau jadi zombie. Nah karena kan itu kan pasti rusak manusianya, jadi tidak mungkin, atau dia mustahil untuk melakukan pengamatan keseluruhnya, mustahil ya. Misalnya kita meneliti tentang air di Sungai Nil, nah, kan tidak mungkin kita mengambil seluruh air di Sungai Nil kan, karena tentunya itu akan sangat mustahil gitu untuk mewujudkannya. Nah, kalau misalnya ada teknologi di masa depan, tapi untuk saat ini survei bisa mengakomodir hal-hal seperti itu. Nah, maka survei adalah salah satu alternatifnya. Nah, jadi dari hal tersebut bisa kita lihat bahwa keuntungan dari survei ini yang pastinya pertama menghemat biaya, yang tadi jadi salah satu masalah dalam sensus ya. Lalu mempercepat penyajian hasil survei, di mana karena dia waktunya tidak harus mendatangi semua orang gitu, dapat dipersingkat dan mempercepat hasil. Lalu cakupan materi yang lebih luas, karena tadi orang lebih sedikit, maka kita bisa memaksimalkan di variabel-variabel yang ingin diikuti dan tentunya keras yang tinggi. Tapi tentunya survei juga punya kelemahan, seperti tidak bisa menyajikan sampai wilayah terkecil, tidak seperti sensus tadi. Lalu penyajian variabel angka atau program eksekusi tidak dapat dipenuhi. Lalu dapat apabila kalau misalnya nggak ada frame-nya, nah kalau nggak ada frame-nya maka probabilitas sampling itu tidak akan bisa diterapkan gitu. Nah, mungkin kita ngakalinya pakai cluster, tapi itu pun ya ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, bila diperlukan tren data untuk mengukur perubahan yang sangat kecil, maka survei sampel di periode 1 ke periode berikutnya tidak dapat digunakan. Jadi gini, jadi survei ya ada perbedaan antara survei versus eksperimen. Nah, kalau survei itu datanya itu data bisa langsung diambil. Jadi misalnya di suatu lokus tertentu, misalnya kita mensurvei preferensi kesehatan di Jawa Barat misalnya, itu kita datanya bisa langsung diambil. Sedangkan kalau eksperimen itu datanya harus dibangkitkan ya. Jadi datanya itu nggak bisa langsung kita ambil, tapi harus kita bangkitkan sendiri gitu. Jadi belum ada datanya, ada data itu harus kita bangkitkan dan kita ambil. Nah, itu beda antara sensus dengan survei. Dalam kasus survei kita tidak menghitung proses ya. Survei tidak menghitung proses dalam pengambilan data. Misalnya tadi, jadi kita cuma mengcapture suatu kondisi tertentu. Nah, misalnya makanya tadi jika kita ingin mengukur perubahan yang sangat kecil, itu sangat sulit untuk dilakukan. Berbeda dengan eksperimen, di mana kita eksperimen kan tiap hari memonitor, lalu kita menyesuaikan kondisi, di mana kalau misalnya ada sesuatu yang berubah itu disebabkan oleh variabel tertentunya aja gitu. Dengan melibatkan berbagai macam variabel kontrol yang memang terkontrol oleh peneliti, dengan eksperimen kita bisa melihat bagaimana proses suatu hal itu bisa terjadi misalnya. Nah, maka dari itu survei cuma mengcapture satu titik tertentu aja. Oke, nah dari sini inilah tentang metode pengumpulan data. Oke, berhubungan dengan metode pengumpulan data yang ada hilang ya, aduh. Sorry, tadi karena full screen masih hilang nggak? Udah lancar, Udah lancar. Oke. Kalau nulis nih
Hilang. Oke, lanjut ya. Jadi tadi intinya sensus dan survei, sensus kelebihan kekurangannya apa, survei kelebihan kekurangannya apa. Habis itu tadi mungkin kalau ini tadi hilang, ini beda antara sensus dan antara survei dan eksperimen. Kalau survei datanya langsung diambil, kalau eksperimen datanya harus dibangkitkan. Dan survei itu tidak bisa mengukur proses karena kita hanya mengcapture satu hal tertentu di satu titik tertentu. Kalau kita membuat periode, berarti kita harus mengcapture hal tersebut pada periode yang bersangkutan. Jadi periode-periode. Jadi tidak seperti eksperimen yang kita melakukannya dalam kondisi yang terkontrol dengan melibatkan variabel terkontrol dan sebagainya. Maka apa namanya, kita tidak bisa melihat proses pada survei. Nah, berhubungan dengan metode pengumpulan data, ini kita coba lihat soal-soalnya di modul lamaran ini. Kalau ada di soal nomor 1. Nomor 1 ya, berikut ini yang termasuk keuntungan dari pelaksanaan sensus adalah, nah ini tadi ya, keuntungan dari pelaksanaan sensus yang termasuk keuntungan tingkat akurasi tinggi tadi ya, tingkat akurasi salah tingkat akurasi tinggi. Nah ini untuk yang survei tadi, mungkin lagi. Nah, ini tadi survei yang akurasinya lebih tinggi harusnya. Lalu yang kedua dapat dijadikan kerangka sampel. Nah ini benar ya. Tadi sensus dapat dijadikan kerangka sampel karena kita mencacah seluruhnya. Hemat biaya dan tenaga tentu tidak, karena kita mencacah seluruhnya tentunya butuh lebih banyak biaya dan waktu. Kalau cakupan variabel tanyakan lebih banyak, nah ini pasti juga salah karena variabel-variabel yang dicari itu karena banyak orangnya dan butuh waktu. Maka kita harus mengefektifkan gitu variabel yang digunakan. Maka untuk nomor 1 yang yang B. Ada lagi nih metode pengumpulan data yang berhubungan. Oke, kayaknya cuma soal nomor 1. Oke, bisa kita lanjut ke materi kedua tentang sampling proses. Nah, sampling proses adalah bagaimana proses kita mengambil sampel ya. Nah, ini simpelnya cuma 5 ini ya. Defining population, mendefinisikan populasinya mau apa. Lalu developing a sampling frame, mengembangkan frame dari samplingnya. Ini mungkin dalam lalu menspesifikkan metodenya, lalu mendefinisikan sampel size-nya berapa dan baru memilih sampel. Jadi dimulai dari frame, metode, jumlah sampelnya berapa, dan baru aduh. Kepencet. Astaga. Oke, jadi ini hafalan aja ya. Sampling prosesnya ada 5, definisikan populasi, frame, metode, jumlah sampel, dan baru milih sampelnya. Nah, ini kita coba cari soal yang berhubungan dengan sampling proses. Itu ada di nomor 13. Nah, ini ya. Apabila kita ingin mendapatkan informasi mengenai karakteristik dari sebuah populasi, di mana kita hanya bla bla bla, untuk mendapatkan sampel tersebut harus dilakukan tahapan sampling atau sampling proses. Agar sampel yang sudah benar dapat mewakili populasi kondisi sebenarnya. Berikut adalah tahapan dalam sampling frame dalam sampling yang tepat. Pertama tadi defining population, pertama populasi, yang kedua frame, ketiga metode, keempatnya jumlah, yang kelima baru selecting. Nah, dalam hal ini berarti pertama define population benar semua, lalu yang kedua developing sampling frame ya. Yang B dan C sudah pasti salah. Habis sampling frame kita nentuin metode. Nah, harusnya metode dulu baru sample size. Berarti yang B. Ya, metode size-nya baru selecting sampelnya. Nah, ini sering keluar nih, ini kayaknya harus dihafal. Jadi intinya mudahnya populasi, frame, dari frame metode ke jumlah baru ke selecting sampel. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu materi yang
keluarnya cukup banyak ya, yaitu bagian konsep dan definisi di bagian konsep dasar ini. Kalau hilang, bilang tolong. Soalnya ini full screen, jadi nggak bisa ngeliat chat. Jadi konsep dan definisi, nah ini mungkin teman-teman udah hatam juga sih, tapi mungkin aku ingetin aja. Konsep dan definisi pertama populasi, ya populasi agregasi dan seluruh elemen yang perlu ditentukan isi, unit cakupan dan waktunya. Ini populasi adalah big picture-nya gitu ya, apa namanya, gambaran besarnya. Populasi target adalah subpopulasi dari elemen yang pada populasi yang apa namanya indikator yang ingin kita cari. Jadi dari populasi misalnya rumah tangga di provinsi X misalnya, maka yang populasi target adalah yang indikatornya pengen kita cari. Misalnya kita ingin mencari indikator tentang hortikultura, nah maka dari rumah tangga itu kita ambil lagi rumah tangga yang pertanian aja, pertanian hortinya aja dari keseluruhan rute di provinsi X tadi. Nah, lalu karakteristik adalah ciri, sifat atau hal-hal yang dimiliki elemen seperti penghasilan, pengeluaran, dan seterusnya. Unit observasi adalah unit di mana informasinya diperoleh baik secara langsung maupun melalui responden tertentu. Jadi ini perlu dibedakan nanti dengan unit analisis ya. Karena jadi ini intinya unit observasi adalah unit di mana kita dapat datanya itu dari siapa gitu. Nanti ada contohnya di bawah. Kalau unit sampling adalah unit yang dijadikan sebagai dasar dalam mengambil sampel. Unit sampling. Jadi kita ngambil sampelnya itu pakai dasar apa sih? Pakai frame yang mana gitu. Nah itu yang disebut sebagai unit sampling. Oleh ini berhubungan dengan nomor 4, yaitu unit analisis, di mana unit analisis adalah unit yang digunakan pada tahap tabulasi data, bisa berupa elemen atau kumpulan elemen. Jadi, tadi kan unit observasi orang yang kita tanyain, orang yang tempat kita dapat datanya itu unit observasi. Tapi unit analisis adalah yang dianalisis itu siapa gitu. Bisa jadi kita menganalisis X, tapi kita dapat data X ini dari A gitu. Lalu kerangka sampel adalah daftar semua unit yang dijadikan sampling unit. Nah, ini ada beberapa syarat dari kerangka sampel. Yang pertama tersedia suaranya yang berubah. Tes, halo. Ya, udah. Masuk, Cak. Masuk. Oke, saya nulis lah. Kerangka sampel, jadi kerangka sampel intinya frame-nya, syaratnya tersedia sampai unit terkecil, batasnya jelas. Kalau batasnya jelas pasti dia tidak tumpang tindih. Kalau ada korelasi pastinya tentang apa namanya dengan data yang diteliti dan up to date ya, atau mutakhir. Nah, ini mungkin hafalan aja, di mana syaratnya pastinya tersedia sampai unit terkecil, lalu batasnya jelas. Kalau batasnya jelas pasti tidak tumpang tindih, lalu ada korelasi dengan data yang kita teliti tentunya, dan mutakhir. Nah, ini biasanya soal-soalnya ini adalah dari definisi ini kita mendefinisikan satu kasus tertentu. Misalnya ini, jadi ada suatu survei bertujuan untuk memperkirakan rasio murid guru sekolah dasar di Provinsi Maluku bulan Agustus 2018. Jadi dia pengen memperkirakan ya rasio murid guru. Nah, ini ada poin-poin yang perlu di-highlight. Pertama adalah rasio murid guru sekolah dasar di Provinsi Maluku Agustus 2018. Nah, jadi objektifnya adalah murid guru sekolah dasar ya, murid guru sekolah dasar, lokusnya di Maluku, periodenya 2018. Nah, tadi kan dalam menentukan populasi, itu kita butuh isi, unit, cakupan, dan waktunya kan. Isinya apa, unitnya apa, cakupan, dan waktunya. Nah, maka dari itu dalam mendefinisikan populasi misalnya, maka kita mendefinisikannya adalah semua sekolah dasar, unitnya apa, sekolah dasar, cakupannya di mana di Provinsi Maluku dan periodenya pada Agustus 2018. Lalu populasi targetnya adalah populasi yang ingin kita jadikan indikatornya. Nah, indikatornya kan kita tadi pengen mencari rasio murid guru ya di sekolah dasar. Nah ini bisa jadi ya. Jadi dalam banyak kasus populasi itu sama saja dengan populasi target. Misalnya di sini populasi targetnya adalah semua sekolah dasar di Provinsi Maluku bulan Agustus 2018.
Kalau kerangka sampel yang kita iniin, karena tadi kita unitnya adalah sekolah dasar, nah maka dari itu kerangka sampelnya pasti daftar sekolah dasar di Provinsi Maluku Agustus 2018. Kalau unit samplingnya tadi adalah unit yang dijadikan dasar pengambilan sampel. Karena tadi frame kita pakai sekolah dasar, maka unit samplingnya ya pastinya sekolah dasar. Kalau unit observasi, nah ini perlu dibedakan. Ini yang mungkin perlu diinin aja ya. Jadi unit observasi adalah dari mana kita dapat datanya gitu. Ya memang unit observasinya sekolah dasar, tapi kita dapat datanya tentunya dari kepala sekolahnya atau dari gurunya dan seterusnya itu. Jadi unit observasi adalah unit di mana kita dapat datanya gitu secara kasarnya gitu. Lalu karakteristik yang diteliti jumlah murid, jumlah guru. Nah, maka dari itu unit analisisnya pasti apa namanya sekolah dasar ya, sekolah dasar apa murid dan guru. Karakteristik yang diteliti. Nah, ini apa guys kira-kira? Kalau unit analisisnya sih kayaknya yang dianalisis ini kan murid guru ya, murid guru sekolah dasar. Bisa berarti kan nanti outputnya itu misalnya di sekolah dasar A itu rasionya 0,5 misalnya. Sekolah dasar B rasionya 0,6. Nah, ini mungkin unit yang dianalisisnya itu adalah sekolahnya ya mungkin. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kalau menurut sekolahnya nih, karena dia nanti arahnya mungkin ngebandingin kalau sekolah ini rasio guru muridnya lebih banyak dari yang ini. Gitu. Soalnya nggak ditulis nih di sini, biasanya ditulis. Oke, nah, mungkin teman-teman ada pendapat lain nih. Habis itu karakteristik yang ditelitinya jumlah murid, jumlah guru, di mana nilai karakteristiknya adalah rasio. Oh, ini salah-salah. Ini analisisnya adalah murid dan guru. Udah ada di sini. Oke. Jadi karena yang dianalisis berarti salah tadi ya persepsinya. Jadi adalah yang dianalisisnya murid dan gurunya. Oke, langsung aja ke soalnya. Di soal lamaran ini. Di lamaran ini soal yang berhubungan dengan konsep dan definisi ini lumayan banyak nih. Dari soal nomor 2. Sebagai seorang peneliti, terdapat beberapa konsep dan definisi yang harus dipahami. Adapun yang bukan termasuk di dalamnya adalah populasi sensus. Hanya apa ya? Ada populasi sensus nggak ada? Nggak ada populasi sensus. Unit observasi ada, analisis ada, kerangka sampel ada. Ada yang unit observasi, unit analisis, sama kerangka sampel itu ada. Maka nomor 2 ini jelas ya, clear ya ini. Gila easy. Guys. Nomor 3, sebuah penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa atau mahasiswi generasi Z dalam mengisi survei online. Jadi ada survei untuk mengetahui minat mahasiswa atau mahasiswa generasi Z dalam mengisi survei online. Nah, dalam kasus ini yang menjadi populasi target adalah, jadi populasi target tadi berhubungan dengan indikator yang ingin kita hasilkan. Nah, kalau indikator yang ingin dihasilkan adalah faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa, terutama untuk generasi Z dalam mengisi survei online, maka populasi target kita kayaknya hilang ya. Ntar lagi hilang. Nah, berarti ini ya populasi targetnya karena mempengaruhi minat mahasiswa generasi Z, maka kita yang jadi populasi target kita adalah mahasiswa generasi Z. Oke. Mungkin kita bisa ini lagi, kira-kira unit observasinya apa nih? Unit observasi. Guys, apa nih kalau unit observasi? Mungkin ada yang ini. Observasinya berarti mahasiswa generasi Z ya.
Habis itu unit analisisnya sama ya, mahasiswa generasi Z. Lalu frame-nya daftar mahasiswa generasi Z. Oke, sesuai pertanyaannya yang menjadi populasi target tentunya adalah mahasiswa generasi Z. Oke. Ini nggak ada hubungannya dengan mengikuti survei online ya, karena kan kita dari mahasiswa generasi Z itu pengen tahu nih mana yang minat survei online, mana yang enggak gitu. Jadi tidak, kalau misalnya kita langsung mencari cuma yang survei online aja, berarti ini kan kita udah ada udah ada preferensi sebelumnya gitu. Nah, udah ada subjektivitas dari kita. Kalau yang ngisi ini harus yang senang mengisi survei online. Nah, maka dari itu yang D ya, karena dia ini harusnya seluruh mahasiswa yang termasuk dalam usia generasi Z. D. Itu soal tentang konsep dan definisi ada lagi di nomor 12. Jadi ada contoh misalnya suatu survei bertujuan untuk memperkirakan total biaya produksi dari rumah tangga yang mengusahakan tanaman palawija di Desa Makmur September 2019. Jadi survei ini pengen memperkirakan total biaya rumah tangga yang mengusahakan palawija di Desa Makmur. Yang menjadi populasi target adalah, nah pastinya populasi targetnya adalah rumah tangga yang langsung berhubungan dengan indikatornya ya. Indikatornya itu yang menanam atau mengusahakan tanaman palawija. Cari aja nih, rumah tangga yang mengusahakan tanaman palawija. Kita lihat yang, kalau yang A semua rumah tangga di Desa Makmur, ini mungkin bisa jadi populasinya ya, bisa jadi populasinya. Kalau yang B semua rumah tangga yang mengusahakan, nah ini sudah berhubungan dengan indikator yang dicari, maka tentu bisa benar. Kita hold daftar rumah tangga yang mengusahakan tanaman palawija. Nah ini mungkin bisa tapi kurang lengkap ya. Di mana gitu? Apakah di Zimbabwe atau di Ukraina? Nah, ini nggak tahu nih. Yang D rumah tangga yang mengusahakan tanaman palawija. Oh, dan ini berhubungan dengan frame ya. Karena dia ada kata-kata daftar rumah tangga. Yang D rumah tangga yang mengusahakan tanaman. Nah, ini nggak jelas nih dia di mana. Tadi di Zimbabwe atau di Ukraina kita nggak tahu. Jadi itu yang nomor 12 yang paling pas ini ya. Yang B. Oke, ini masih ada lagi nggak? Soal berhubungan dengan konsep dan definisi. Bentar. Oke, udah habis. Oke, sampai sini ada teman-teman yang pengen mengoreksi ataupun bertanya? Nggak ada? Oke, pasti sudah jelas ya. Ini aku bantu ngingetin aja sih. Pasti udah hatam lah. Konsep dan definisi populasi target, unit observasi, analisis, mungkin sering kembali saja mana yang observasi, mana yang analisis. Intinya observasi itu adalah yang pengen kita tanyain gitu. Misalnya dalam kasus meneliti bayi, nah biasanya kan contohnya bayi ya. Kalau bayi kan berarti unit observasinya itu ibunya atau orang tuanya, dan unit analisisnya yang bayinya. Karena yang kita dapat informasinya dari orang tuanya, maka unit observasinya tentunya orang tua dari si bayi tersebut. Kita nggak mungkin ngomong sama bayi. Nah, materi selanjutnya dari subbab konsep dasar adalah teknik sampling. Nah, mungkin ini sudah familiar juga sama teman-teman, tapi mungkin teman-teman terutama non probability itu kadang suka lupa-lupa ya. Nah, ini bantu ingetin. Jadi teknik sampling kan secara umum ada dua ya, ada yang probability, ada yang non probability. Nah, ini pertama yang probability. Probability sampling adalah yang berdasarkan peluang atau probability, sehingga pengambilan sampel itu didasarkan pada teori peluang. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada dua ini ya, dua asap. Pertama ada dua jalur. Jalur pertama adalah jalur yang ini yang warna hijau di sini. Jalur kedua itu adalah yang ke sini. Nah, ini apa bedanya? Oke, jadi jalur yang pertama yang warna hijau
Yang warna hijau. Yang warna hijau ini menyatakan probability yang warna hijau ini menyatakan equal probability, artinya semua orang atau semua frame dalam semua list dalam daftar frame-nya itu punya probability yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Makanya disebut sebagai equal probability. Yang kedua itu yang jalur selanjutnya yang jalur ini PPS ini disebut unequal ya, unequal probability. Nah, kenapa unequal probability? Karena setiap sampel dalam PPS itu kan dia jadi peluang antara frame 1 dengan frame 2 terpilih itu berbeda gitu. Kenapa? Karena dia memanfaatkan atau menambahkan auxiliary variable. Misalnya auxiliary variable-nya, jadi kita pengen ngambil anggota rumah tangga pertanian gitu. Nah, anggota rumah tangga pertanian misalnya kita gunakan auxiliary variable-nya luas lahan. Misalnya luas lahan. Dalam PPS misalnya luas lahan yang nomor 1 ini, anggota pertama itu luas lahannya 20 hektar. Yang kedua itu 40 hektar misalnya. Nah, dalam PPS itu peluang yang sampling, peluang baris kedua ini, yang daftar kedua ini untuk terpilih sebagai sampel, itu lebih besar daripada peluang yang pertama gitu. Makanya disebut sebagai unequal. Jadi peluangnya tidak sama. Nah, makanya dia dipisahkan. Jangan kalau yang untuk kasus SRS, stratified, systematic, dan cluster, itu dia punya peluang yang sama untuk dipilih. Maka disebut sebagai equal probability. Equal probability. Nah, seperti itu. Kalau untuk teknik sampling non probability, nah ini pasti sudah familiar nih ya, convenience, purposive, kuota, dan snowball. Nah, ini kita bahas kira-kira pengertiannya apa dan biar ingat ya, biar kita sama-sama ingat. Oke, yang pertama tentunya non probability adalah metode yang dia tergantung pertimbangan atau kebijaksanaan dari peneliti karena tidak menggunakan kaidah peluang ya. Jadi dia tidak random atau non random. Nah, tidak memerlukan kerangka sampel pastinya walaupun ada sih yang ada yang pakai kerangka sampel, tapi dia tidak mengharuskan adanya kerangka sampel karena tidak menggunakan teori peluang dalam mengambil sampelnya. Nah, tentunya untuk non probability ini tidak bisa diestimasi ke atas ya. Dia hanya yang diambilnya itu aja. Tapi ya bisa sih, tapi mungkin pakai metode itu ya, Bayesian, ya advance lah. Tapi tidak bisa sulit untuk diestimasi ke atas. Nah, kelemahannya tidak bisa melakukan generalisasi populasi, mungkin kecuali kita pakai itu tadi, metode Bayesian. Saya pakai Bayesian. Nah, yang kedua tidak mungkin untuk mengukur tingkat kedetailian atau presisi data dari sampelnya, ya karena tadi tidak mengikuti kaidah peluang, maka ngitung variasinya itu sulit ya. Kalau kesalahan frame atau non-respon juga tidak dapat dikenali. Ada 4 jenis yang umum kita ketahui atau kita pelajari. Pertama adalah convenience sampling. Nah, seperti namanya ya, convenience sampling ini adalah convenience itu kan nyaman ya. Jadi tergantung si penelitinya gitu, nyamannya mau ngasih ini ke siapa, misalnya ke saudaranya ataupun ke orang yang ke teman-temannya gitu. Nah, jadi untuk jadikan respondennya itu terserah dia gitu, atau ditaruh di Facebook habis itu ada yang mau jadi sukarelawan. Nah, itu disebut convenience. Jadi tergantung keinginan preferensinya penelitinya itu pengennya respondennya siapa gitu. Ya sangat subjektif tentunya. Itu yang namanya convenience. Jadi convenience adalah
ya convenience, senyamannya dia, pengennya siapa gitu, terserah dia. Maka sangat subjektif. Kayaknya ada pertanyaan, mau jelasin lebih jelas mengenai auxiliary variable. Oh iya, mungkin jelas. Nah itu ya guys, kalau ada pertanyaan nanya aja. Nggak tahu yang mana yang belum ngerti yang. Jadi auxiliary variable. Nah sederhananya sih auxiliary variable ini adalah untuk membantu. Jadi variabel yang digunakan untuk membantu dalam pemilihan sampel. Jadi auxiliary variable lah variabel bantuan yang kita gunakan untuk memilih sampel. Kalau tadi di sini di kasus TPS, kalau kita pengen variabelnya itu kita pengen ambil sampel tentang anggota tani. Anggota tani. Nah, maka auxiliary variable yang bisa kita gunakan misalnya luas lahan. Jadi kita ngambil sampelnya itu berdasarkan karakteristik tertentu dari respondennya. Ada 3 jenis auxiliary variable. Pertama, karakteristiknya sama, periode berbeda. Yang kedua, kebalikannya, karakteristik berbeda. Ada 3 ya. Jadi pertama karakteristiknya sama pada periode yang berbeda. Kedua karakteristik berbeda pada karakteristik berbeda. Oh, periode sama. Karakteristik berbeda, periode sama. Karakteristik sama, periode berbeda. Karakteristik berbeda, periode sama, atau subset dari variabel utama. Jadi misalnya gini, kita pengen ngambil sampel anggota tani nih, anggota rumah tangga usaha pertanian lah, RTUP, rumah tangga usaha pertanian. Nah, dalam mengambil sampel di rumah tangga usaha pertanian, kita bisa gunakan pertama karakteristik sama, periode berbeda. Artinya kita gunakan karakteristiknya tetap RTUP, tapi misalnya ini frame yang kita ambil sampelnya tahun 2010, maka kita gunakan yang 2013 yang 2005 misalnya sebagai dasar untuk ngambil sampelnya misalnya, atau 2009. Jadi kita pengen ngambil sampel RTUP 2022 misalnya, kita gunakan ternyata udah ada list tahun sebelumnya, itu list RTUP di tahun 2019 misalnya. Nah, itu kita jadikan sebagai variabel apa ya? Misalnya itu pertimbangan gitu, untuk pertimbangan. Jadi misalnya kalau misalnya RTUP-nya wilayah X itu dia pada 2019 itu proporsinya banyak, nah itu berarti wilayah X itu punya kemungkinan lebih besar untuk terpilih sebagai sampel. Nah, untuk kasus kedua misalnya karakteristik yang berbeda pada periode yang sama, misalnya tadi RTUP, nah kita ngambil sampel RTUP ini berdasarkan luas lahan. Jadi biasanya kan kalau ada frame RTUP nih, frame RTUP 1, 2, 3, nah ini ada frame RTUP. Nah, kalau misalnya kita gunakan frame cara biasa kan berarti kita ambil aja kan random, mau ngambil 1, mau ngambil 2, atau ngambil 3, itu random. Tapi kalau kita gunakan auxiliary variable, terutama ini dalam kasus biasanya digunakan dalam PPS, metode PPS, nah itu berarti kita gunakan variabel lain, misalnya untuk poin 2 karakteristik berbeda periode sama. Tadi misalnya kita gunakan luas lahan. Jadi misalnya luas lahan yang satu ini 20, ini 30, ini 10, maka luas lahan yang paling tinggi atau punya luas lahan yang paling besar, berarti kan itu menandakan bahwa RTUP itu mungkin punya pengalaman yang lebih banyak di pertanian, ataupun kalau dia lahannya besar kan mungkin sesuai dengan karakteristik yang pengen kita teliti ya. Misalnya kalau dia lahannya besar, berarti hasil produksinya lebih banyak karena kita pengen menghitung produktivitas gitu misalnya. Nah, maka dari itu dalam kasus seperti ini auxiliary variable luas lahan ini bisa kita jadikan sebagai dasar untuk ngambil RTUP-nya. Jadi
semakin besar dia jumlah sampelnya, semakin besar luas lahannya, maka dia semakin tinggi kemungkinannya untuk terpilih sebagai sampel. Nah, begitu kan variabel subset dari variabel utama. Misalnya variabel pembentuk IPM itu adalah pendidikan, kesehatan, dan apa ya? Dan harapan hidup ya. Nah, tolong koreksi ya. Karena intinya dari IPM misalnya ada faktor pembentuknya. Misalnya pendidikan ini adalah subset dari IPM, di mana pendidikan itu bisa dilihat dari angka molekul huruf misalnya. Maka untuk melihat misalnya ada frame IPM misalnya, walaupun kayaknya nggak ada, tapi ini sebagai gambaran aja, misalnya frame IPM, nah itu kita gunakan subsetnya, yaitu pendidikan ini sebagai pertimbangan untuk mengambil IPM-nya. Yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik atau indikator yang pengen kita teliti. Jadi secara umum, auxiliary variable adalah variabel bantuan ataupun untuk ngambil sampelnya gitu. Nah, auxiliary variable ini ada 3 jenis, ingat aja ada karakteristik sama periode berbeda, karakteristik berbeda periode sama, ataupun variabel subset dari variabel utamanya. Misalnya tadi anggota kita pengen ngambil frame RTUP, habis itu dari RTUP atau rumah tangga usaha pertanian, itu berdasarkan karakteristik yang berbeda, tapi periode sama, misalnya luas lahannya. Jadi semakin luas lahan yang dia punya, dia semakin besar kemungkinannya untuk terpilih sebagai sampel. Kira-kira gitu tentang auxiliary variable. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi sampai ke bagian non probability. Nah, non probability tadi tentunya punya kelebihan dan kelemahan. Jadi kita baru jadi non probability yang pertama convenience ya, sesuai dengan nyaman atau tidaknya. Yang kedua ada namanya purposive judgment sampling. Jadi misalnya jadi kita menentukan sampelnya itu berdasarkan tujuan si penelitinya. Jadi berdasarkan karakteristik yang pengen didapatkan oleh si peneliti. Berkaitan dengan tujuan penelitiannya apa. Misalnya di sini kita pengen melihat gender gap di tech company ya, jadi atau di perusahaan teknologi. Nah, kita bisa gunakan misalnya negara, apakah dia dari Kanada atau dari Inggris, pendidikannya untuk melihat atau memilih sampel kesetaraan gender ini. Kira-kira seperti itu. Jadi ada judgment ataupun purposive. Jadi purposive itu berarti kan sesuai dengan purpose ya, sesuai dengan tujuannya. Lalu yang ketiga, ini namanya quota sampling. Quota sampling adalah berdasarkan kuota, jadi menghasilkan populasi menurut kriteria tertentu, menentukan proporsi sampel yang dikehendaki tiap kelas. Jadi misalnya gini, jadi misalnya kita pengen meneliti orang yang main Super Mario. Jadi frame kita adalah bukan frame ya, jadi dia pengen meneliti orang yang main Super Mario lah. Kan misalnya tidak ada frame-nya gitu. Atau ada frame-nya tapi mungkin tidak up-to-date dan seterusnya. Makanya kita mempertimbangkan kuota sampling. Nah, misalnya dari populasi orang yang main Mario atau populasi orang yang main game, misalnya populasi orang yang main game itu ternyata 80%-nya laki-laki dan 20%-nya perempuan. Nah, dari dasar itu, dari dasar populasi orang yang bermain game ini, kita jadikan dasar untuk mengambil sampel orang yang bermain game Mario. Dari 80%, misalnya dari 500 orang, itu kita ambil 80%, berarti 400 laki-laki, 100 perempuan. Aduh, hilang lagi. Tes, sekarang masih hilang nggak? Tes, aman-aman. Oke, hilang-hilangan ya. Ya itu ya, intinya kuota ini jadi berdasarkan suatu indikator populasi, misalnya tadi populasi orang yang bermain game itu ternyata 80%-nya laki-laki, 20%-nya perempuan. Nah, dari dasar itu kita gunain untuk nentuin sampel kita. Jadi dari sampel 500 misalnya, harusnya kan kita ngambilnya random ya, tapi ini kita ngambilnya 400. Ya, 80% dari laki-laki, 20% dari perempuan. Ada snowball sampling, nah ini pasti sudah familiar banget ya. Snowball sampling adalah kita memilih cuma responden awalnya, responden pertamanya,
Lalu dari responden pertama ini menghubungkan ke responden-responden selanjutnya. Misalnya di sini ada tukang tarik ya. Pertama dia nari apa, habis itu dia ketemu yang lain, habis itu dia domino ya. Jadi ngomongin ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain, dan seterusnya. Nah, ini biasa digunakan untuk hal-hal yang sensitif ya, misalnya LGBT, narkoba, perompak, yang dia tidak bisa digapai ataupun tidak bisa dicapai ya, jadi sama orang-orang biasa gitu. Itu dia snowball. Jadi ada 4 non probability, ada convenience, dia berdasarkan kemauan dari penelitinya aja. Lalu ada purposive berdasarkan tujuan dari penelitiannya, kuota berdasarkan dia sendiri bagi kuotanya, mungkin berdasarkan hal tertentu, dan snowball ya, snowball sampling, di mana milih satu habis itu dia domino ke yang lain. Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya ya, apa bedanya kuota sama stratified nanti. Jadi kalau kuota ini tentunya dia tadi dia subjektif dari pelitinya, sedangkan kalau stratified kan dalam menentukannya kita menggunakan metode peluang ya. Harus berdasarkan peluang tertentu, menentukan alokasinya pun menggunakan varians dan seterusnya. Sedangkan ini dia menggunakan apa namanya, subjektivitas dari si peneliti itu sendiri. Subjektivitas. Oke. Selanjutnya kita coba ngerjain soal yang berhubungan dengan berhubungan dengan teknik sampling. Berhubungan dengan teknik sampling. Ini ada di soal nomor berapa? Bentar. Berhubungan teknik sampling ini ada di soal 45 sama 11. 45 11. Nomor 4. Memilih sampel yang bergulir dari satu responden ke responden lain untuk digunakan suatu komunitas atau kelompok. Jadi ada 2 kata kunci. Pertama tentunya bergulir dari satu ke yang lain dan digunakan satu komunitas yang biasa. Ini pasti dia mengarahnya ke yang tadi ya, ke yang nari tadi. Frame nari tadi. Frame apa? Nah, ini cara yang nari tadi itu snowball. Snowball adalah teknik non probability. Nah, yang 5 yang menjadi ciri khas dari teknik sampling bersifat probability, kecuali probability tadi kan cirinya siapapun dari populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai sampel. Nah, ini benar ya, dia sudah memainkan peluang juga nih. Membutuhkan sampel ini sangat perlu, berdasarkan peluang ya, berdasarkan keinginan. Nah, kalau keinginan peneliti itu kan berarti non probability, terutama kalau tadi keinginan penelitinya sangat subjektif berdasarkan kenyamanannya, keinginannya aja, kayak misalnya sukarelawan di Facebook dan lain-lain, itu disebut convenience ya. Jadi misalnya dia ngepost gitu sesuatu, tolong dong isi yang ini yang lagi gabut misalnya, nah itu disebut convenience. Lalu soal tentang teknik sampling ada di soal nomor 11. Teknik sampling dibedakan menjadi probability sampling dan non probability. Di bawah ini merupakan non probability sampling kecuali tadi non probability ada 4 yang kita ini, ada convenience, kayaknya hilang ya suaranya kalau nulis. Convenience, purposive. Lalu yang ketiga tadi ada convenience, purposive, snowball, sama satunya tadi apa tadi? Judgment, sama, ya kuota sampling. Kuota ya. Jadi convenience berdasarkan keinginan peneliti secara subjektif. Tadi misalnya relawan di Facebook isi dong gitu. Kalau purpose berdasarkan tujuan penelitiannya mau ngapain. Snowball ya snowball gitu kan, dari satu orang ke orang lain, dia apa namanya ngubungin, dia nunjukin ke yang lain dan seterusnya, bisa untuk hal yang sensitif. Kalau kuota berdasarkan kuota tertentu yang ditentukan secara subjektif. Nah tentunya ini kalau non probability ya pastinya ini benar ya, ini kecualinya.
Oke, masih ada lagi nggak ya soal non-probability? Teknik sampling ini. Oke, sebenarnya udah habis ya. Oh, ini soal nomor 6 tadi ada yang berhubungan dengan konsep dan definisi. Nah, ini nomor 6 ternyata berikutnya tidak menjadi kapasitor, yaitu daftar RTUP hasil pelaksanaan lapangan, daftar nama absensi siswa kelas 11. Ini iya, peta desa. Iya, jadi kan terutama di PPS tuh jadi kan sampling itu bisa dari satu dari listing, yang kedua dari peta. Nah, terutama peta ini diterapkan di PPS. Jadi untuk peta misalnya kita ada peta gini, ini kan peta itu ada sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X sama sumbu Y. Nah, kita mencari dua angka random nanti. Dua angka random, di mana angka random pertama itu untuk sumbu X-nya misalnya di sini, angka random kedua untuk sumbu Y-nya di sini. Ini dihubungkan, nah inilah sampel kita. Jadi peta bisa dijadikan sebagai kerangka sampel. Ini berarti berikut yang tidak menjadi kerangka sampel. Mana ini? Berikut yang tidak menjadi kerangka sampel. Berikut yang tidak menjadi kerangka, yang bukan kerangka sampel berarti A iya kan, B iya, C iya. Semuanya benar ya, semuanya benar kerangka sampel. Yang soalnya salah, yang termasuk menjadi kerangka sampel mungkin. Nggak tahu. Ya kayaknya gitu ya guys ya. Kalau dilihat sih A, B, C dia bisa jadikan kerangka sampel semua. Oke, bisa dilihat nggak ya soal konsep dan definisi sama probability dan probability. Dilihat-lihat ini 12 tuh udah 12 udah habis. Oke, lanjut. Oke, jadi setelah tadi udah 4 hal ya. Pertama metode pengumpulan data, proses sampling, konsep dan definisi, banyak keluar, teknik sampling. Kita baru bahas non probability, ada 4, convenience, purposive, kuota sama snowball. Nah, sekarang error dalam pengumpulan data. Nah, mungkin perlu sedikit fokus ya. Error dalam pengumpulan data kan kita tahu ada non sampling error, nanti lebih banyak keluar itu di PPT sebenarnya. Tapi ya kita bahas aja. Jadi kalau non sampling error kan ya disebabkan, kalau sampling error disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel. Sedangkan kalau non sampling error ini kan disebabkan oleh di luar sampling error ini kan, misalnya kalau dibagi jadi measurement error dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya dalam kurva, misalnya kurva ukuran sampel, semakin besar ukuran satu sampel, maka sampling error akan semakin kecil dan non sampling error akan semakin besar. Begitupun kebalikannya, jika sampling semakin kecil, maka sampling errornya semakin kecil dan non sampling errornya yang semakin besar dan non sampling errornya semakin kecil. Pokoknya kita kalau bisa mencari titik di sini yang jadi titik equilibrium antara dua hal ini. Nah, ini menurutku penting juga diketahui tentang variance dan variance sampling. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan karena variance dan variance sampling ini konsepnya itu mirip-mirip. Jadi variance itu kan menunjukkan tingkat homogenitas atau heterogenitas. Jadi variance itu menyatakan seberapa jauh nilai. Kemudian nggak hilang ya suaranya. Seberapa jauh sih nilai tertentu sama nilai rata-ratanya gitu. Jadi misalnya ini nilai rata-rata, misalnya di sini ada observasi banyak. Jadi kita melihat seberapa jauh sih yang titik oranye ini sama titik hitam ini gitu. Lalu kita gunakan rumus ya. XI min X bar dibagi N gitu. Kenapa dikuadratkan? Karena biar hasilnya tidak minus gitu. Dibagi N, ini nanti menyatakan seberapa tingkat variasinya. Nah, mungkin teman-teman itu untuk varian atau S kuadrat. Tapi kalau varian sampling, nah ini sedikit berbeda. Suaranya hilang, Ruh. Hilang. Ada lagi ya? Oke, ada lagi nih. Hilang. Cek
Eh, Masuk nggak suaranya? Masuk. Oke. Tadi varians ya. Varians menunjukkan seberapa jauh nilai tertentu sama nilai rata-ratanya. Jadi deviasinya dari rata-rata itu berapa. Kalau varian sampling, nah ini menarik. Karena varian sampling ini adalah varians menunjukkan tingkat keragaman dari nilai-nilai estimasi. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalnya gini. Misalnya ada suatu populasi tentang nilai matematika. Nah, di kelas misalnya 2D31. Kalau kita bicara varians, mudah-mudahan nggak hilang ya. Kalau kita bicara varians, itu berarti kita bicara mengenai seberapa jauh sih nilai-nilai matematika ini terhadap rata-ratanya. Itu kalau kita bicara tentang varians. Jadi seberapa jauh sih nilai matematika terhadap rata-ratanya gitu. Itu kalau varians atau deviasi nilai matematika terhadap nilai rata-ratanya. Kalau kita bicara mengenai varian sampling, kalau kita bicara mengenai varian sampling, itu kita bisa Oke, tadi kan dari misalnya kita pengen tahu nilai matematika di kelas 2D31. Nah, kalau misalnya kita bicara varians, berarti kita bicara tentang jauhnya nilai matematika terhadap rata-rata. Kalau kita bicara varian sampling, berarti kita bicara tentang variasi ketika kita ngambil sampel. Misalnya, ketika kita ngambil sampel untuk menduga nilai matematika. Jadi kita ngambil 5 orang untuk menduga nilai matematika. Nah, misalnya 5 orang itu, kalau kita narik sampel, hilang. Enggak. Narik sampel itu ada misalnya 1, 2, 6, 8, 10, lima orang kan. Habis itu misalnya kita besoknya itu kita ngelakuin percobaan lagi, tapi dengan sampel yang kita pilih random lagi. Misalnya terpilihnya 2, 7, 9, 10, 11. Seterusnya 3, 6, 8, 9, 15, atau 27 misalnya. Jadi kita ngambil sampel kan, kita ngambil 5 sampel dengan 5 sampel. Jadi kalau misalnya ini bisa dibilang sebagai all possible sample, semua kemungkinan sampel dari nilai matematika. Jadi kan karena tadi kita misalnya nggak mungkin nanya nilai matematikanya satu-satu, kita ambil 5 orang aja misalnya. Besok 5 orang itu kalau dibentuk all possible sample itu bisa berbagai kemungkinan kan terbentuknya. Nah, hasil estimasinya ini misalnya ini hasil estimasinya 2, hasil estimasi 3, hasil estimasinya 4. Nah, varian dari hasil estimasi ini yang disebut sebagai varian sampling gitu. Jadi seberapa jauh sih nilai estimasinya terhadap nilai rata-ratanya. Jadi bukan nilai rata-rata matematikanya, tapi nilai rata-rata estimasi nilai matematika. Jadi deviasi nilai deviasi estimasi. Nah, kalau tadi kan kalau varian itu kita deviasi nilai matematika terhadap rata-rata.
kalau kita bisa bicara varian sampling, berarti deviasi estimasi nilai matematika. Jadi setelah kita ngambil semua kemungkinan sampel yang dipilih, kita dapat hasilnya, estimasinya, lalu kita lihat estimasi nilai ini terhadap rata-ratanya itu berapa. Nah, itu disebut sebagai varian sampling. Kalau dia semakin heterogen kan, berarti ini kayak ini kan, ada yang hasilnya 2, ada yang hasilnya 3, ada yang hasilnya 4. Berarti kan tingkat ininya ini nggak bagus gitu. Kita ngambil sampelnya nggak bagus karena setiap ngambil sampel 5 orang lain beda lagi, ngambil ini beda lagi. Nah, itu kan ada masalah. Tapi kalau dia semakin homogen, misalnya hasil estimasinya ini 2, ini juga 2, ini ternyata 3. Nah, berarti kan ini semakin homogen ya. Jadi semakin mau dipilih sampel siapapun secara random, itu tetap menghasilkan nilai yang mirip-mirip dan tidak jauh. Makanya nilai varians sampel adalah nilai varians dari estimasi nilai matematika tadi. Nah, ini ada ukurannya misalnya MSS sama dengan varians tambah bias kuadrat. Nah, ini mungkin perlu ku highlight aja sih, mungkin teman-teman perlu ingat juga. Jadi akurasi itu adalah total error, yaitu perbedaan antara nilai estimasi dengan nilai parameter. Kalau bisa digambarkan kan theta cap dikurang theta cap kurang theta. Kalau efisiensi itu dihitung dengan MSE atau mean square error, di mana mean square error adalah varians tambah bias kuadrat. Kalau presisi, nah ini tadi presisi adalah variance sampling. Variance sampling tadi semakin kecil maka semakin baik. Jadi presisi tadi menyatakan tingkat keragaman dari nilai-nilai estimasinya. Bisa dikatakan gitu ya. Jadi variance sampling ini bisa dibilang tingkat keragaman nilai-nilai estimasinya. Nilai estimasinya, variance sampling. Nah, presisi adalah variance sampling, efisiensi adalah MSE, akurasi adalah total error. Nah, ini ingat ya, diingat akurasi itu ya akurasi kan seberapa jauh dari nilai sebenarnya kan, makanya kita pakai total error. Efisiensi pakai MSE, jadi menghitung seberapa efisien dia. Presisi kita pakai variance sampling karena menghitung tingkat keragaman nilai-nilai dari estimasinya. Nah, ini untuk soal tentang variance sampling ini. Ada di soal berapa ya? Soal Oke. Oke guys, ini mungkin kita asar bentar kali ya. 10 menit. Gimana sih? Boleh nggak sih? Boleh. Balik lagi 15.28 ya. 15.28. Oke. 10 menit aja. Oke. Terima kasih.